Sudah Mas. Mulai ya. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembahasan berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca apa yang telah disampaikan oleh pensyarah daripada kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkenaan dengan hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir, atau dengan bahasa yang lain itu memposisikan ya orang kafir itu pada posisi di atas kekufurannya, sehingga sikap apa yang lebih tepat untuk dilakukan oleh kaum muslimin kepada mereka orang-orang kafir ini. Dan sekarang kita sampai pada poin yang ke-10 dalam kitab yang kami bawa ini, adalah di halaman 131 ya. Kita sampai pada poin yang ke-10 berkenaan dengan pembahasan ini. Syekh mengatakan di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan kaum musyrik dan kafir, maksudnya adalah ya, bersikap kepada orang-orang musyrik dan kafir ya, sesuai dengan kondisi kesyirikan dan kekufurannya. Ya, memposisikan mereka di atas kekufuran dan kesyirikan mereka adalah tidak boleh memuji dan memuja mereka. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah memberikan ya pujian-pujian, kemudian membicarakan tentang keunggulan-keunggulan mereka, sehingga yang terjadi adalah dikhawatirkan kaum muslimin akan istilahnya itu kurang percaya diri atau mungkin merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Ini adalah salah satu hikmah dilarangnya kita memuji dan membicarakan kebaikan-kebaikan serta perkara-perkara yang positif yang ada pada diri orang-orang kafir ini. Meskipun mungkin kita dapati orang-orang kafir itu melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya ya, kita mendapati ada beberapa orang-orang kafir itu yang mereka mungkin kalau kita bandingkan dengan kaum muslimin di sekitar kita, mungkin ada kelebihan di sisi kedisiplinannya dan semacamnya ya. Namun tidak diperkenankan bagi kita untuk memuji mereka ya, mengunggulkan mereka. Kemudian kita mengatakan ya kepada kaum muslimin yang lain ya, kita wajib meniru orang-orang kafir di negeri ini, di negeri itu. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Karena orang kafir sebaik apapun mereka, tetap mereka itu adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Seorang muslim seburuk apapun akhlak dan perangainya, selama dia dikategorikan sebagai seorang muslim memiliki iman, maka ini jauh lebih baik daripada
orang-orang kafir yang mereka tidak memiliki iman. Ini wajib untuk kita perhatikan, karena banyak sekali kaum muslimin yang mereka itu mungkin dengan niat yang baik gitu ya, untuk memberikan pencerahan kepada muslim yang lain, tapi kemudian salah dalam memberikan arahan. Dengan apa? Dengan mengunggulkan, dengan memuji beberapa keadaan orang-orang kafir yang kebetulan mereka memiliki kelebihan pada satu sisi. Wajib bagi kita untuk mengingat bahwasanya kekufuran itu dibungkus, dibalut apapun kebaikannya, tetap dia adalah sebuah kekufuran. Dan itu akan menjadikan cukup untuk menggambarkan kehinaan dan kerendahan orang-orang kafir tersebut. Karena dengan seseorang memuji orang-orang kafir ini, nanti kekufuran itu akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang diunggulkan, sehingga kaum muslimin itu nanti pada akhirnya mereka memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang yang terbalik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat ini. Ada istilah namanya itu istilah populernya itu namanya brainstorming. Brain apa itu? Brain drain ya istilahnya. Jadi ada pemuda-pemuda muslim dari negara-negara Islam, terutama mereka pemuda-pemuda muslim ini yang sangat minim keilmuan agamanya, itu diberikan beasiswa oleh orang-orang kafir ini untuk belajar di negeri-negeri mereka. Disitulah mereka nanti kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam yang mungkin kurang secara ilmu maupun iman, itu mereka akan bersinggungan langsung dengan orang-orang kafir. Mereka akan melihat bagaimana mereka orang kafir ini disiplin, profesional, suka menjaga kebersihan misal gitu ya, sangat-sangat memperdulikan orang-orang di sekitarnya dan seterusnya, macam-macam dari menurut mereka dari kebaikan-kebaikan orang-orang kafir ini. Sampai kami mendapati salah satu di antara mereka itu yang dengan berani mengatakan bahwasanya kami mendapati Islam itu justru di negara-negara mereka. Padahal mereka orang kafir, bagaimana kekufuran itu bisa bersanding dengan iman dan Islam? Tidak bisa. Tapi memang itu adalah cara mereka. Untuk apa? Untuk sedikit demi sedikit melunturkan kepercayaan diri mereka di atas agama mereka. Padahal kalau kita kembali kepada Islam yang benar, maka kita akan mendapati agama kita ini sudah sangat-sangat mulia. Memang kita mendapati kenyataannya, Islam ini terkotori dengan penganutnya. Banyak kaum muslimin yang tidak mencerminkan keislaman di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagian orang kafir kalau mereka ingin mendapatkan pengetahuan tentang Islam itu tidak tepat kalau menjadikan kaum muslimin itu sebagai sumber rujukan mereka, terutama mereka kaum muslimin yang kurang dalam mengamalkan Islam ini. Harus benar-benar merujuk kepada sumber yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Itu akan bisa memberikan gambaran utuh tentang agama Islam ini. Namun kenyataannya demikianlah. Nah, kondisi seperti ini membuat orang-orang kafir itu memiliki alasan dan kesempatan untuk melunturkan kepercayaan diri kaum muslimin, para pemuda kaum muslimin terhadap agama mereka. Salah satunya adalah dengan cara yang demikian. Salah satunya juga dengan cara menggambarkan bahwa negara-negara kafir itu sukses maju karena jauh dari nilai-nilai agama. Jadi kalau para pemuda kaum muslimin ingin bangkit, ingin memiliki negara yang kuat secara perekonomian, secara teknologi dan seterusnya, maka gunakan pola pikir barat ini, pola pikir orang-orang kafir ini, gitu. Meninggalkan nilai-nilai agama. Nah, itu diantara bahaya yang terjadi jika kaum muslimin ketika melihat sisi positif yang dimiliki orang-orang kafir, kemudian terlalu melebih-lebihkan, memuji-muji orang kafir. Padahal sebaik-baik orang kafir dengan kekufurannya itu tidak akan ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam,
maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, dan dia nanti termasuk golongan orang-orang yang merugi. Apakah kepada orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang merugi berupa kekufuran yang ada pada diri mereka yang membuat mereka merugi, kemudian kita mengagungkan mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, memuji-muji kebaikan mereka? Tidak. Seharusnya kita sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya lakukan. Allah dan Rasulnya mencela kekufuran dan orang-orang kafir, maka wajib bagi kita untuk bersikap sama dengan apa yang Allah dan Rasulnya telah memberikan sikap kepada mereka, orang-orang kafir ini. Dikatakan di sini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencela mereka dan mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kalian memuji mereka? Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan, bagaimana seorang muslim yang cinta kepada agamanya, yang cinta dengan Tuhannya, yang cinta dengan Rasulnya, ketika orang-orang kafir itu memusuhi agama yang dia cintai, Tuhan yang dia cintai, Rasul yang dia cintai, kemudian dia dengan sukarela memberikan pujian kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya serta agamanya? Apakah seperti ini seorang muslim itu? Kita tidak katakan orang yang memuji orang kafir itu kemudian kita katakan dia kafir, enggak, bukan seperti itu. Tapi kan tentunya akan suatu keadaan yang aneh ketika seorang muslim yang mengaku dirinya beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama, kemudian dia memuji orang-orang yang membenci Tuhannya, membenci Rasulnya, membenci agamanya. Ini kan aneh gitu. Ini sesuatu hal yang sebetulnya tidak akan pernah terjadi pada diri orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan agamanya. Akan tapi kalau itu terjadi, maka tentu dipertanyakan kondisi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya serta agamanya yang dia agungkan dan dia muliakan. Kemudian dikatakan di sini, sebagian manusia mengatakan mereka itu orang yang bisa menjaga amanah dan mereka itu baik dalam bermuamalah. Nah, ini sering orang-orang muslim itu kan, ketika pernah berinteraksi dengan orang kafir, ketika dia mendapati ada sisi positif yang dimiliki oleh orang kafir ini, dia memuji-muji orang kafir ini secara berlebihan. Daripada saya muamalah sama fulan, kelihatannya aja sholat 5 waktu di masjid tapi bujuan gitu, keamanan. Nah, mending ini sama orang kafir ini profesional gitu. Ada yang begitu. Nah, ini tidak tepat tidak tepat. Apakah ketika dia mengatakan seperti itu dia lupa bahwasanya orang kafir, sebaik-baik orang kafir tetap dia di atas kekufuran. Tapi apakah tidak boleh kemudian kita memilah-milah untuk berinteraksi, terutama misalnya dalam hal bisnis, misalnya ada muslim tapi kok gak amanah, ini ada orang kafir tapi amanah. Kira-kira boleh tidak kita milih orang kafir ini yang amanah gitu, berinteraksi dengan orang seperti ini dengan melihat dari sisi itu tidak ada masalah. Cuman ketika kita memuji kebaikan orang kafir ini yang dilarang. Karena dikhawatirkan ketika dia memuji seperti itu dikhawatirkan tidak ada rasa cemburu dalam dirinya terhadap agamanya ini. Karena sebaik-baik akhlaknya dia bersamamu gitu tetap dia tidak baik akhlaknya bersama Tuhanmu dan Rasulmu serta agamamu. Karena kekufurannya dan karena kebencian serta celaannya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mungkin seburuk-buruknya seorang muslim gitu dia masih memiliki iman kepada Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya. Nah, tentu ini jauh lebih baik meskipun ada beberapa hal yang menjadi sifat-sifatnya yang mungkin kurang baik. Memuji mereka dengan mereka mengatakan bahwa kaum muslimin suka berkhianat, nah ini suka menipu dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Membanding-bandingkan Muslim begini kebanyakannya, kalau kafir begini, profesional dan seterusnya.
Tidak demikian. Ya mungkin kebetulan saja dia menemukan beberapa kaum muslimin yang demikian. Tapi muslim yang baik yang berada di atas agamanya juga sangat banyak. Dan itu pun juga diakui sama orang-orang kafir. Sebagian orang-orang kafir itu sampai bikin ya semacam istilahnya, kalau istilah orang sekarang itu kayak semacam video pendek itu namanya? Vlog ya. Ada sebagian mereka, saya pernah melihat itu orang Yahudi, dia bikin vlog. Dia bercerita bahwa negara yang paling saya sukai untuk saya kunjungi itu negara-negara muslim, kata dia. Saya bukan muslim, saya orang Yahudi, tapi saya paling senang bertemu dengan orang-orang muslim dan berada di negeri-negeri mereka. Ngakui orang kafir. Ini menggambarkan bahwa ya tidak tepat kalau ada orang muslim beranggapan bahwa muslim itu kebanyakannya begini, negatif semua yang dilihat. Justru orang-orang kafir itu sebagian mereka malah melihat kaum muslimin dalam pandangan positif mereka. Jadi tidak tepat kalau kemudian dengan begitu dia kemudian lebih mengunggulkan dan memuji-muji orang kafir daripada kaum muslimin. Apalagi karena pengalaman pribadi saja gitu ya. Ketemu 1-2 orang muslim yang seperti itu langsung dikebiau ya koyok kabeh koyok gini ya gitu. Tidak benar seperti itu. Kita katakan bahwa orang-orang muslim itu meski sebagian mereka adalah pelaku maksiat dan penipu, tapi mereka tetap penghuni bumi yang paling utama. Nah ini seburuk-buruk dan non sewu sebejat-bejatnya muslim, sampai pun nanti mereka masuk neraka, tetap ujung-ujungnya hidupnya nanti di surga. Orang kafir sebaik-baiknya dia di dunia ini mati kafir gitu ya, wal'iyadzubillah, ya tetap nanti di neraka selama-lamanya. Itu perlu kita tanamkan dalam diri kita ya. Karena kita menilai seseorang itu dengan cara bagaimana Allah dan Rasulnya menilai orang tersebut, dengan cara bagaimana kacamata agama kita yang menilainya. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka mempunyai suatu sifat yang bisa mereka tampakkan dalam pergaulan di dunia mereka, maka tidak boleh memuji mereka sementara Allah mencela mereka. Tapi wajib bagi kita untuk mencela mereka karena kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memposisikan orang kafir, orang musyrik itu diantaranya dalam hal ini. Ya, tidak boleh kita mengagungkan, mengunggulkan, memuji-muji secara berlebihan kepada mereka, seakan-akan ya tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan sama sekali pada diri mereka. Justru aslus syarr, pokok dan bibit keburukan terbesar ada pada kekufuran mereka. Kemudian ke-11, di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan kaum musyrik dan kafir, haram menyerupai mereka dalam hal cara berpakaian mereka. Ini adalah salah satu sikap yang perlu untuk diperhatikan, karena banyak kaum muslimin kurang perhatian dalam hal ini. Kaum muslimin sebagian mereka merasa bangga dengan menampilkan penampilan zahir mereka dengan penampilan-penampilan yang disukai oleh orang-orang kafir. Entah potong rambutnya gitu ya, atau pakaiannya, atau cara gaya berbicara maupun berjalannya. Bahkan wal'iyadzubillah, para pemuda-pemuda muslim ketika mereka gandrung dengan orang-orang kafir yang menjadi idola mereka, entah itu artis atau penyanyi atau semacamnya, itu sampai potongan rambutnya, terus bajunya, style ya, gayanya, jalannya itu diikuti semua. Cara duduknya, cara ngomongnya gitu ya, wala'iyadzubillah, diikuti semuanya. Nah, apa bahayanya Pak? Bahayanya begini, kalau orang itu sudah gandrung dengan kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan zahir itu nanti turun ke hati, atau bisa kita katakan munculnya kebiasaan menyerupai orang kafir itu karena dalam hatinya ada rasa suka, rasa cinta, tertarik dengan semua apa yang melekat pada diri orang-orang kafir ini.
Nah, sedangkan orang-orang kafir hidup mereka semuanya akan selalu bertolak belakang dengan agama. Apalagi sesuatu yang menjadi istilahnya itu sesuatu yang menjadi apa yang mereka sangat gandrungi gitu ya, orang-orang kafir ini. Itu tentu akan semakin menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Seperti contoh misalnya orang-orang kafir suka dengan berbagai macam maksiat, dengan nyanyi-nyanyian, dengan kehidupan berhubungan bebas dengan semua jenis kan gitu ya. Sampai wal'iyadzubillah saya pernah dengar itu sampai mereka pun demi untuk memuaskan hasrat birahinya sampai main itu sama kuda, bayangin. Ngajak main sama kuda perempuan gitu. Ya pernah saya dengar gitu, nggak pernah lihat tapi pernah dengar seperti itu. Nah, ini menggambarkan bagaimana semua apa yang disukai digandrungi orang kafir itu semuanya berdasarkan syahwat, berdasarkan kesesatan. Karena memang orang yang jauh daripada iman, jauh daripada petunjuk itu mesti mengarah kepada kesesatan. Apalagi dia sudah memilih jalan kekufuran untuk itu. Makanya sekarang itu ada namanya tidak mau punya anak itu apa namanya istilahnya sekarang itu, children free apa ya kalau nggak salah ya istilah mereka itu, bebas nggak pingin punya anak. Dan sekarang mulai latah diikuti oleh sebagian pemuda kaum muslimin. Ada beberapa pasangan muda yang ngakunya mereka muslim secara KTP, tapi cara berpikirnya seperti mereka. Mulai berpikir bahwa nanti kalau punya anak itu biayanya mahal. Kalau saya baca itu Pak, di negara-negara Eropa itu demografi itu apa istilahnya? Pertumbuhan penduduk gitu ya. Itu yang orang-orang kafir itu menyusut. Sedangkan imigran-imigran muslim yang di Eropa itu semakin banyak. Kenapa? Karena begini. Ini cara pandang didasari oleh agama itu penting, terutama Islam ya. Sudah tidak ada lagi agama yang lain yang lebih baik dalam memberikan cara pandang hidup. Orang-orang imigran ini mereka tinggal di negeri orang, istilahnya itu butuh survive kan gitu Pak ya, bukan di negeri sendiri. Artinya wajib memiliki usaha ekstra. Tapi mereka ini kok sedemikian beraninya punya anak lebih banyak daripada para penduduk pribumi yang notabene mereka orang-orang kafir. Nah, itu bikin orang kafir itu bingung gitu. Mereka itu lebih baik punya anjing daripada punya anak kok. Punya anjing lebih murah katanya, biaya hidupnya lebih murah daripada punya anak. Lah ini ada imigran muslim yang banyak dari Syria, dari Turki, dari beberapa negara-negara muslim. Ini mereka hidup di negara orang ya. Kok berani sampai punya anak 5, 6 di negeri-negeri seperti ini yang menurut mereka hidup itu semakin mahal harganya biaya. Nah itu membuat orang kafir itu ya mereka merasa aneh. Tapi bagi kaum muslimin biasa saja. Kenapa? Cara pandang mereka dengan iman. Kalau masalah rezeki, anak itu bawa rezeki sendiri dari Allah SWT. Ya. Ini muslim gitu, cara pandang muslim. Nah sekarang mulai terbalik gitu ya. Sebagian kaum muslimin yang lemah keimanannya, lemah keilmuannya itu paling mudah untuk tergiring dengan gaya-gaya orang-orang kafir ini. Penampilan, cara hidup ya, cara pandang dalam kehidupan dan seterusnya. Mulai sekarang ada istilah-istilah seperti itu yang ditrenkan gitu ya. Ya kalaupun punya anak cukup satulah nah gitu, cukup satulah. Karena menurut mereka mahal biayanya. Nah, ini satu hal yang membahayakan. Dikatakan di sini haram menyerupai mereka dalam hal cara berpakaian mereka, kebiasaan yang khusus mereka lakukan, apalagi menyerupai mereka dalam ibadah-ibadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Ini hadis ini sebenarnya umum ya. Artinya siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum tertentu maka dia digolongkan kaum itu. Kalau dia itu menyerupakan diri dengan orang-orang muslim yang saleh, mukmin yang taat,
ya maka dia digolongkan bersama orang-orang yang demikian. Jadi orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang soleh, dia berusaha untuk mengikuti cara peri kehidupan mereka orang-orang soleh ini. Seperti apa sih orang soleh? Oh seperti ini. Mereka berusaha menjaga perintah-perintah Allah, mewujudkan ketaatan kepada Allah, berusaha menjauhkan diri dari yang haram. Dia berusaha untuk menyerupakan diri dalam apa? Cara hidup mereka. Maka akhirnya Allah akan mengumpulkan dia di dalam golongan mereka. Tapi sebaliknya, kalau ada orang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, cara penampilannya, cara berbicaranya, kebiasaan hidupnya dan seterusnya, nah, maka yang terjadi adalah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir ini, terutama nanti di akhirat, wala'iyadzubillah. Dan ini juga mengandung isyarat bahwasanya seseorang itu sangat mudah terpengaruh dengan mana yang dia cenderungi. Karena seseorang kalau menyerupakan diri kepada orang lain atau satu kaum atau satu bangsa tertentu, berarti kecenderungan hatinya suka dengan perilaku orang-orang tersebut atau cara hidup atau cara berpenampilan mereka. Nah, sehingga untuk menjaga diri kita dan keluarga kita ini perlu direnungkan Pak hadis ini. Hanya kita berusaha untuk menjadikan diri kita, istri atau suami kita, anak-anak kita ini, itu kecenderungannya itu menuju kepada kesesuaian dengan apa yang berkenaan dengan agama. Kita arahkan, misalnya kita punya anak atau kita punya istri atau suami, kita arahkan cara berpenampilan yang islami, kemudian bertutur kata yang islami, berakhlak mulia dan seterusnya. Kita gambarkan bahwa kebiasaan orang yang sedemikian ini, orang-orang kafir demikian itu adalah buruk, dimurkai oleh Allah dan seterusnya. Agar supaya apa? Agar supaya mereka akan menyerupakan diri bersama dengan golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan orang-orang yang beriman. Tapi kalau misalnya seseorang, orang kepala keluarganya sudah cenderung kepada sesuatu yang disukai oleh orang-orang kafir, nah pasti nanti keturunannya pun juga dikhawatirkan juga akan mudah untuk terseret ke sana. Orang tuanya pemain band misalnya gitu ya. Kebiasaan yang disukai orang kafir kan main musik gitu. Bapaknya suka main band, ya insya Allah anaknya juga begitu, kurang lebih kecenderungannya ke sana. Nah, ini ada satu hal yang juga perlu untuk kita perhatikan, ini berkenaan dengan main bola ini Pak. Ada sebagian ikhwah kita itu suka main bola dan itu tidak dilarang. Tapi yang kami khawatirkan itu ketika suka main bola akhirnya terbawa dalam arti mulai mengidolakan tokoh-tokoh pemain bola, terutama yang tokoh-tokoh ya jelas lah ya, permainan bola itu kebanyakan seperti itulah begitu. Kecenderungannya ke sana, kecenderungannya ke sana, sehingga lebih hafal dengan pemain-pemain bola daripada sahabat Nabi. Disuruh menyebut 10 sahabat Nabi yang dikabarkan Nabi masuk surga, bingung dia hanya bisa menyebut 4 orang saja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisanya nggak ngerti gitu. Tapi kalau disuruh menyebut, sebutkan 11 pemain yang sering diturunkan di lapangan di klub ini misal gitu ya, wah ditunjukkan semua, mulai kipernya sampai strikernya itu tahu semua. Nomor-nomor punggungnya tahu semua. Oh ini biasanya nomor punggungnya gitu. Sampai seperti itu. Nah, itu juga perlu hati-hati gitu. Kalau main bola ya sekedar sajalah, sekedarnya untuk menghilangkan penat, untuk sekedarnya. Tapi kalau sudah gandrung hobi itu biasanya begitu. Saya mendapati Pak, beberapa ikhwah sampai pada akhirnya karena dia sudah awalnya suka main bola, itu sampai dia masuk di klubnya yang lama dulu. Karena dia juga punya duit banyak gitu. Akhirnya dia juga ikut donasi di klub ini. Sampai kemana-mana mainnya. Saya pikir eman ini. Saya melihat masih untung. Sholatnya masih dijaga, jenggotnya masih dijaga. Tapi main bolanya sudah berlebih-lebihan. Ya main bola sekedarnya saja. Main biasa gitu. Kalau sudah bikin
kalau saya pribadi sih bukan menyalahkan, tapi khawatir saja kalau sudah bikin kostum terus kemudian ya apa istilahnya itu ya, ada latihan setiap pekannya dan seterusnya. Nah ini khawatirnya nanti kebablasan ya, kebablasan. Tapi kalau sekedar main tidak ada masalah. Nah kita lanjutkan di sini. Dan ini adalah cabang dari mengkafirkan dan memusuhi mereka, karena menyerupai mereka secara zahir menunjukkan kecintaan kepada mereka secara batin. Nah ini yang perlu digarisbawahi di sini. Ya, menyerupai secara zahir menunjukkan kecintaan kepada mereka secara batin. Jika seorang muslim membenci mereka, niscaya ia tidak akan menyerupai mereka. Ya, wajib bagi kaum muslimin untuk bangga dengan agamanya dan tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal cara mereka berpakaian dan kebiasaan khusus mereka. Terlebih lagi menyerupai mereka dalam urusan agama, seperti mengadakan sesuatu dalam agama kita yang menyerupai apa yang ada dalam agama mereka, seperti perayaan Maulid. Ini yang disampaikan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Jadi menurut Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya perayaan Maulid Nabi dan semacamnya ini menyerupai dengan apa? Perayaan-perayaan yang dilakukan orang-orang kafir. Tapi kalau kita perhatikan ya memang pada akhirnya akan terjerumus ke sana gitu ya. Orang-orang yang merayakan Maulid ini. Ya meskipun tidak semua, tapi dengan adanya perayaan itu akan membuka pintu untuk menyerupakan apa? Menyerupakan diri dengan perayaan-perayaan orang-orang kafir yang dirayakan mereka berkenaan dengan hal-hal yang demikian. Kemudian ini penyerupaan terhadap kaum kafir yang terbiasa merayakan kelahiran Al-Masih. Jadi kita tidak boleh meniru mereka dalam kebiasaan mereka, ibadah mereka dan tata cara berpakaian yang khusus bagi mereka. Ini gambaran apa? Bahwa seseorang ketika dia berusaha menyerupakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir, dikhawatirkan akan timbul kecintaan kepada mereka, yang dikhawatirkan hal itu akan melunturkan keimanan kita dan lebih memuliakan kekufuran dan orang-orang kafir yang mereka tiru. Ya wala'iyadzubillah. Ini 11 poin yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan memposisikan orang-orang kafir di atas kekufuran dan kesyirikan mereka, serta sikap apa yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin di dalam apa yang berkenaan dengan muamalah bersama mereka dari hal-hal yang harus dijauhi. Nah, kemudian disebutkan di sini bidang apa yang boleh berhubungan dengan orang kafir. Jadi bukan berarti kaum muslimin itu dilarang ya sama sekali untuk berhubungan berinteraksi dengan orang kafir. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tapi juga kaum muslimin diatur dalam apa? Bermuamalah bersama orang-orang kafir agar supaya apa? Agar supaya agamanya itu terjaga. Ya, agamanya terjaga, tidak kemudian luntur atau tidak kemudian rusak karena terlalu berlebih-lebihan di dalam berinteraksi dengan orang-orang kafir. Karena manusia itu Pak, istilahnya itu kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Makhluk sosial. Sifat itu bisa dibentuk dalam apa? Lingkungan ya. Betul ya Pak Isa ya. Yang psikolog siapa? Kan begitu. Sebagaimana Nabi sendiri juga mengatakan gitu ya. Nabi sendiri mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kan gitu ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada yang bayi yang dilahirkan di atas muka bumi ini kecuali terlahir di atas fitrah, maknanya di atas agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan itu sangat-sangat memberikan andil besar dalam mengubah keadaan seseorang. Apalagi di sini digambarkan oleh Nabi SAW mengubah agama, yang mana agama itu erat kaitannya dengan semua lini kehidupan manusia, mulai dari cara pandangnya terhadap kehidupan ini, cara pandangnya kepada Tuhannya, dan semua kegiatan atau kehidupan dan perilaku itu semuanya akan terpengaruh dengan apa? Dengan adanya lingkungan yang membentuk kondisi agama orang tersebut. Nah, sehingga dalam hal ini Islam sangat perhatian untuk memberikan
aturan-aturan yang cukup ketat gitu ya bagi kaum muslimin dalam interaksi mereka kepada orang-orang kafir. Dikatakan di sini tersisa bagi kita untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dalam berhubungan dengan mereka. Ada beberapa hukum yang dibolehkan bagi kita untuk terlibat dengan mereka karena bukan bagian dari berkasih sayang dengan mereka atau mencintai mereka. Ya, jadi berkasih sayang dan mencintai tidak boleh. Muslim dengan kafir tidak boleh. Tapi kalau bersikap baik dan kasihan, beda ya, kasih sayang sama kasihan beda ya. Karena Syekh Ibnu Utsaimin itu kalau dalam Kitabul Ilmi itu memberikan gambaran bahwa seorang hamba itu selayaknya atau seorang mukmin itu selayaknya memandang orang di sekitarnya itu dengan memperhatikan atau mempertimbangkan dua ketentuan takdir yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan kauniyah, yang kedua berkenaan dengan syar'iyah. Kalau berkenaan dengan kauniyah, ketika kita melihat orang kafir itu kita melihatnya dengan pandangan apa? Kasihan. Saat ini dia diuji dengan kekufuran. Kasihan orang ini. Kalau misal dia mati sampai dia kafir, mati ya di atas kerugian yang luar biasa. Nah, kita memiliki rasa kasihan. Nah, kasihan itu mendorong kita untuk mewujudkan apa? Dakwah di sini. Rasulullah SAW demikian, ya, melihat orang-orang di sekitarnya dalam keadaan bergelimang di atas kesyirikan. Selain ya beliau berdakwah itu adalah perintah Allah, tapi Nabi juga memiliki sifat kasihan kepada mereka. Ya. Sehingga itu sangat-sangat kuat dorongan kasihannya Nabi itu, sehingga beliau itu rela kuat sekali dalam menahan apa? Berbagai macam intimidasi dan gangguan dari orang-orang kafir demi untuk membuat mereka mendapat hidayah. Apalagi Rasul itu ditampakkan bagaimana apa? Kondisi surga dan neraka. Sehingga Rasul tahu betul bagaimana nasib kalau orang itu jadi kafir sampai mati, itu nanti kembalinya kemana, bagaimana siksaannya, Rasul tahu betul dalam hal ini. Sehingga rasa kasihannya ini yang sangat mendorong Rasul ingin membuat orang-orang di sekitarnya untuk masuk Islam. Ya, termasuk paman beliau kan gitu. Ya, tapi ketika Allah telah menakdirkan paman beliau itu mati dalam keadaan kafir, tidak ada lagi usaha yang mampu dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan hidayahnya kepada pamannya tersebut. Maka ketika mati, apa yang terjadi? Beliau berpegang pada apa? Ketentuan syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sudah kamu timbun saja bapakmu itu dengan tanah. Anaknya pun juga gitu, ditimbun begitu saja. Karena sudah tidak punya apa? Tidak punya nilai di sisi Allah, tidak ada kemuliaannya bagi orang kafir, meskipun dia adalah bapaknya sendiri. Rasul pun juga demikian, memandang Abu Thalib setelah mati ya sudah, timbun saja dengan tanah, tidak usah istilahnya diberikan penghormatan terakhir, sudah tidak ada. Gitu. Karena yang dilihat adalah apa? Sisi syariah. Nabi Nuh alaihissalam kan juga demikian. Ketika putranya meninggal, ya, tidak mau ikut naik kapal karena putranya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala laisa min ahlik, bukan termasuk dari keluargamu. Maknanya karena dia telah kufur, memilih jalan kekufuran. Ketika itu apa yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan untuk putranya. Tapi setelah Allah menegur, ya, maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian mohon ampun kepada Allah atas permintaannya yang tidak didasari dengan ilmu. Awal Nabi Nuh memandangnya dengan pandangan kauniyah, dia putra saya ya Allah, saya kasihan dengan putra saya ini. Wajar kan gitu ya, kita punya orang tua, punya anak, ketika istilahnya berbeda keyakinan kan gitu, itu harapan besar kita untuk supaya selamat keluarga kita. Tapi ketika Allah telah menetapkan bahwa dia telah berada di atas golongan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai golongan kufur yang kelak, ya, tidak akan ada lagi apa? Kesempatan bagi keluarganya yang muslim untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Ya sudah, kita terus kemudian apa? Nabi Nuh alaihissalam kemudian apa?
mengikuti apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui ketentuan syariah ini. Sehingga Nabi Nuh memandangnya dengan pandangan syar'i. Termasuk juga demikian dalam kita berinteraksi dengan orang-orang kafir itu juga begitu. Kita memandang dia di satu sisi pandangan kauniyah. Ya, Allah telah menakdirkan secara kauni dia di atas kekufuran. Kita kasihan sama dia. Ya. Tapi di satu sisi kita tidak boleh keluar dari cara pandang kita dalam hal ketentuan syariah yang telah Allah Ta'ala tetapkan di dalam kita bermuamalah bersama orang kafir ini. Sehingga Allah mengatakan ya, la yanhakumullahu alladziina Allah tidak melarang kalian itu untuk berbuat baik antabarruhum wa tuqsitu ilaihim itu ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, kan gitu. Allah mengatakan Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir dan berlaku adil kepada mereka ya, selama mereka tidak memerangi kamu dan mengeluarkan kamu dari tempat tinggalmu karena agama ya. Jadi selama mereka tidak memerangimu atas dasar agamamu, maka kamu tidak apa-apa berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak ada masalah untuk memiliki sifat kasihan ya, bukan kasih sayang ya, sifat kasihan. Karena ada sebagian orang konsep ini Pak, ini tidak dilihat sama sekali. Sehingga ketika mereka itu memahami bahwa orang kafir itu semacam itu, maka mereka pun berinteraksi dengan orang kafir dengan cara yang sangat keras gitu. Tidak memiliki belas kasihan kepada mereka. Lah sebaliknya ada golongan yang terlalu jauh dalam memberikan belas kasihan gitu. Akhirnya jadinya berkasih sayang. Itu pun juga tidak benar. Jadi kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Nah, ini Isya Pak ya, silakan adzan dulu.
Nah, disebutkan di sini oleh Syekh, ada beberapa hukum yang dibolehkan bagi kita untuk terlibat dengan mereka karena bukan bagian dari berkasih sayang dengan mereka atau mencintai mereka. Akan tetapi bagian dari hal yang diperbolehkan dan saling memberi manfaat. Jadi boleh ya, secara duniawi kita memberikan kemanfaatan duniawi ya, dengan orang-orang kafir ini dibolehkan. Apalagi kemudian apa? Mendatangkan maslahat untuk kaum muslimin, maka dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di sini. Yang pertama, berhubungan dengan orang-orang kafir dalam hal perdagangan, maka boleh kita berjual beli dengan mereka. Jadi masalah kita dagang itu tidak boleh kemudian kita hanya dagang saja dengan kaum muslimin. Kalau memang itu mampu dilakukan tidak ada masalah, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka ada sebuah sikap yang terlalu berlebihan ketika kemudian dia berusaha untuk berdagang dengan kaum muslimin saja. Itu menyulitkan hidup mereka. Tapi kalau seandainya itu bisa dilakukan gitu ya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Karena sama sekali tidak berhubungan secara langsung dengan orang-orang kafir. Tapi kalau itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan ya tidak ada masalah. Nabi SAW berdagang dengan orang-orang Yahudi ya, jual beli bersama mereka, jadi tidak dilarang dalam hal ini. Mungkin timbul pertanyaan ya, di keadaan-keadaan tertentu kadang orang kafir ini garai dalam tanda kutip. Seperti misalnya ada suatu pemimpin negara gitu ya, atau orang yang ditokohkan di suatu negara kafir yang kemudian mencela Rasulullah atau mencela agama ya, Islam itu ya, atau ya memberikan statement yang tidak baik. Nah, sehingga pada saat itu menimbulkan apa? Menimbulkan kebencian dan ketidaknyamanan bagi kaum muslimin. Nah, sehingga ada seruan-seruan yang sifatnya memboikot gitu ya, boikot barangnya orang-orang kafir dari negeri ini. Nah, hal yang seperti ini, apakah misalnya ya ada orang yang tetap jual beli dengan barang tersebut, itu kemudian kita tuduh dia tidak memiliki kecemburuan kepada agama atau semacamnya, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi masalah memberikan boikot itu, boikot yang sifatnya resmi ya, itu ulil amri yang punya kewenangan, Tapi kalau misalnya ulil amri ya memandang tidak ada maslahat untuk mengadakan apa? Pemboikotan ini, misalnya begitu ya, terutama bagi kaum muslimin, ya kita tidak perlu terlalu ekstrim. Tapi kalau seandainya kita hanya sekedar menyatakan kepada kaum muslimin ya, karena kecemburuan kita kepada agama, ya perlulah kita menampakkan kecemburuan itu dengan mungkin dengan cara kita lebih memilih produk yang lain daripada produk negara tertentu yang secara notabene banyak dari mereka itu yang benci kepada kaum muslimin dan ajaran Islam, misalnya begitu. Maka ini tidak ada masalah. Tapi tidak boleh memaksa, karena bukan memiliki kewenangan untuk memaksa dalam hal ini. Karena sebagian orang itu kan begitu, dia memaksa, oh kamu itu beli produknya negara ini, oh kamu kurang memiliki kecemburuan kepada agama, dicelah habis-habisan. Tidak boleh seperti ini. Karena tidak dilarang secara hukum asal kita berdagang dengan orang kafir, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Apalagi kalau kita butuhkan barang tersebut, mungkin barang itu lebih murah ya daripada barang yang lain, atau lebih baik, sehingga maslahatnya ada bagi kita sebagai kaum muslimin. Tidak ada masalah gitu. Tapi kalau seandainya sekedar menganjurkan ya, ulil amri tidak memberikan keputusan untuk mengadakan pemboikotan dan semacamnya, tapi hanya sekedar kita menganjurkan, ya alangkah baiknya kalau kita ini demi untuk menampakkan bagaimana kita ini cinta kepada agama kita, misalnya gitu ya, ya kita lebih memilih produk yang lain misalnya, untuk menunjukkan bagaimana kita ini merasa ikut tersinggung dengan apa statementnya, misalnya begitu. Ini tidak ada masalah selama tidak memberikan paksaan atau memberikan celaan bagi orang yang kemudian melakukan perdagangan dengan orang-orang yang demikian. Jadi intinya tidak masalah ya berjual beli dengan orang-orang kafir
apalagi dengan jual beli itu akan mendatangkan kemaslahatan di antara kedua belah pihak. Kemudian kedua, memanfaatkan pengalaman mereka dan menyewa mereka untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan menyewa mereka dan mengangkat mereka atas perkara-perkara yang khusus bagi kita, seperti menjadikan mereka sebagai menteri atau anggota dewan pertimbangan. Jadi boleh kaum muslimin menggunakan jasa kemampuan orang-orang kafir itu untuk membantu dalam urusan kehidupan dunia mereka. Itu tidak ada masalah. Akan tetapi tidak diperkenankan orang-orang kafir itu diberikan posisi-posisi yang strategis. Kalau di negeri Saudi, ya, saya pernah dengar dari salah satu ustadz kami yang meninggal dunia, rahimahullah, pernah belajar di sana. Beliau menerangkan bahwa Saudi Arabia itu, ketika minyak itu ditemukan oleh orang-orang Amerika, maka Saudi itu istilahnya itu kerjasama dengan orang-orang Amerika ini. Kamu buat kilang minyak, kamu boleh ambil manfaat dari kilang minyak, tapi satu, ini tetap milik saya. Kamu hanya sekedar bantu saya untuk mengeluarkan minyak ini, karena kita sama-sama punya kepentingan dengan minyak ini, sama-sama butuh. Cuman tetap ini punya saya. Istilahnya tidak dijual. Dan pinternya mereka dalam perjalanan mengolah minyak ini, Saudi memberikan syarat. Orang-orang Amerika bantu pribumi Saudi, anak-anak muda Saudi untuk bisa mengelola sendiri. Ajari mereka. Sehingga apa? Posisi-posisi strategisnya, posisi-posisi yang di posisi pentingnya itu orang pribumi Saudi, bukan orang Amerikanya gitu. Tapi tetap apa? Orang Amerika tetap butuh dengan minyak itu kan gitu. Sehingga mau tidak mau, apa yang menjadi syarat itu akan dipenuhi sama mereka. Makanya pernah di masa Raja Faisal itu kan dulu pernah beliau sangat tegas sekali dalam masalah-masalah berkenaan dengan muamalah orang-orang kafir ini. Ya, sampai pada akhirnya ada yang tidak suka itu. Itu beliau sampai pernah diancam, kalau memang macam-macam Saudi ini, kita hancurkan saja kilang-kilang minyak mereka. Kata Raja Faisal, hancurkan saja tidak apa-apa, kita akan kembali kepada masa di mana sebelum kita memiliki minyak ini. Kami masih bisa hidup dengan apa? Mengembala kambing, unta, ya. Kami masih bisa hidup dengan cara seperti itu. Tapi kalau mereka apa bisa hidup kalau nggak ada minyaknya? Industri mereka macet semuanya, karena pada saat itu sangat butuh sekali dengan minyak. Makanya kan jadi istilah apa? Emas hitam ya, minyak itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, wal'iyadzubillah, kalau di negeri Indonesia kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam bishawab pokoknya. Ya. Tapi demikianlah sebetulnya kalau seseorang itu, ya, ini maksud saya bukan masalah mengunggulkan Saudi ya. Tapi seseorang atau kaum muslimin apabila dia menegakkan syariat ini dengan baik, maka Allah akan melindungi mereka itu dari berbagai macam apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir beserta seluruh makarnya untuk menguasai kaum muslimin dan apa yang dimiliki oleh mereka. Ya. Sekarang Saudi punya apa? Kekuatan apa? Lawan Amerika kalau di atas kertas loh Pak, nggak akan menang gitu kan? Nggak akan menang. Seperti Saudi baru punya tentara, baru-baru ini saja punya tentara yang cukup lumayan, punya alutsista yang cukup lumayan. Ya, tapi di masa-masa dahulu, bahkan dulu ketika masa kasus Juhaiman itu yang ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi yang kemudian Masjidil Haram itu dikuasai mereka, itu butuh pasukan dari Perancis untuk mendapat pertolongan untuk membebaskan jamaah kaum muslimin di Masjidil Haram. Itu tahun 70-an itu. Tahun 70-an seingat saya. Ada namanya kasus Juhaiman. Artinya apa? Saudi sendiri nggak bisa gitu loh, ngurusi urusan seperti itu. Tapi ketika kaum muslimin di sana itu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip seperti ini, poin-poin yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW, mereka berpegang teguh dengan agama, maka Allah akan menjaga mereka. Sehingga sampai sekarang ya tetap dinikmati oleh mereka. Kelebihan yang Allah berikan minyak ini tetap dinikmati. Dan kalau kita perhatikan Pak, negara-negara yang ada muslimnya, ada seorang ini
saya nggak lanjutkan ini ya, poin ini ya, sebagai penutup saja. Ada pernah salah seorang ustadz kami itu menulis sebuah artikel. Jadi dia pernah bertemu di Masjidil Haram itu, pernah bertemu orang Korea Muslim. Ditanya, Anda masuk Islam itu apa penyebabnya? Si Korea Muslim ini mengatakan, simple ya, saya pernah buat riset kecil-kecilan gitu. Riset pribadi bahwa alasan saya masuk Islam itu karena minyak. Maksudnya bagaimana? Nah, maka dia cerita, jadi setiap kali saya dapati suatu negeri yang di atas negeri itu penduduknya muslim, itu mesti di bawah buminya banyak sumber minyaknya. Itu saja yang membuat saya masuk Islam. Oh gitu ya. Tapi tidak semua kaum muslimin itu bisa apa? Memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan sebagai rezeki untuk mereka. Tapi kalau orang itu bertakwa, kita nggak apa ya, unggulkan negara Saudi sebagai satu-satunya negara yang penduduknya paling bertakwa, enggak. Ya kita anggaplah beberapa negara Timur Tengah lah, yang banyak mereka itu ya orang-orang bertakwa banyak di sana. Kita perhatikan mereka ini, Pak, tidak punya teknologi apapun. Hatta pada saat itu mereka juga nggak tahu kalau di bawah kaki mereka itu ada minyak yang sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk negara. Tidak tahu. Tapi Allah datangkan orang kafir itu untuk mengeluarkannya. Dia tinggal apa? Orang-orang muslim di sana tinggal apa? Tinggal menikmati saja. Orang bertakwa itu begitu. Ya, kalau kita berusaha bertakwa, beramal soleh, Allah itu perjalankan orang-orang lain itu untuk membantu. Ya, Allah akan menghina orang kafir, dihinakan sama Allah. Bukan malah kita menghina-hinakan diri di hadapan orang kafir, enggak. Ya, orang kafir datang ke kita, mengabdi lah istilahnya gitu ke kita. Ya, karena sama-sama perlunya. Gitu. Allah akan tundukkan semua apa yang ada di atas muka bumi ini, Allah akan tundukkan. Banyak sekali contoh-contoh seperti ini, baik yang skupnya itu negara atau skupnya personal orang, itu banyak sekali contoh-contoh seperti ini. Baik dari masa salaf maupun khalaf itu ada contoh-contoh banyak seperti ini mengenai kemuliaan dan karomah yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Ya, orang Korea itu begitu. Dia mengatakan, selama saya meriset itu, saya tidak menemukan satupun negara yang di atasnya itu ada hidup kaum muslimin, kecuali di bawah kaki mereka mesti ada minyak. Bahkan di negara apa waktu itu ada satu negara itu yang minoritas sekali muslimnya, tapi minoritasnya mereka muslim itu di satu daerah tertentu gitu. Nah, di dataran yang dihuni orang kafirnya ini nggak ada minyaknya, kecuali sedikit sekali. Di tempat di mana dataran itu muslimnya minoritas itu ngumpul di situ, bawahnya banyak minyaknya. Berarti kan Allah sangat memanjakan kita kaum muslimin itu, Pak ya. Apalagi Indonesia ini mayoritas dari Sabang sampai Merauke, paling banyak kaum muslimin. Gak hanya minyak yang Allah kasih itu di negeri kita, macam-macam semuanya ada. Semuanya ada. Tapi apa yang membuat kita tidak bisa menikmati semua itu? Kurangnya takwa kita kepada Allah SWT, kan begitu. Jadi benar Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa, diberikan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Orang Arab Saudi apa menyangka di bawah kakinya itu ada minyak? Enggak nyangka. Orang-orang Brunei Darussalam, negara yang masya Allah ya, meskipun ya kita nggak bisa menemukan ada satu negara yang sempurna dalam menjalankan agama ini, tapi kita melihat tentu lebih baik lah gitu dari beberapa negara yang lain. Masya Allah, nggak menyangka bah punya kekayaan yang demikian. Allah keluarkan untuk kebaikan. Nah, insya Allah untuk pertemuan berikut kita lanjutkan poin ini ya. Kita sebelum tutup mungkin ada pertanyaan. Iya, silakan.
kalau itu dipahami sebagai bentuk bukan menyerupai, ya saya kira tidak. Termasuk juga ketika Anda melakukan hal seperti itu tidak dengan niat untuk melakukan penyerupaan, ya tidak termasuk. Kalau kita melihat urufnya, ya uruf kebiasaan kaum muslimin di negeri kita itu memberikan isyarat, kan gitu ya. Yang bukan mahram itu memberikan isyarat supaya tidak berjabatan tangan dengan langsung, kita semacam ini. Saya kira tidak ada masalah seperti ini, karena konteksnya bukan dalam ranah kita beribadah. Kecuali kalau misalnya kita tiba-tiba ngadep ulon misal gitu ya, terus begini sambil merem gitu. Nah ini jelas ini menyerupai gitu, jelas menyerupai. Ya. Tapi kalau yang seperti ini hanya sekedar memberikan isyarat, maksudnya tidak salaman. Cuman hati-hati ya, kadang begini saja masih di tul gini ya. Masih disentuh-sentuhkan. Jadi tidak perlu terlalu kaku, dalam arti kaku itu kita tidak mengikuti urufnya kebiasaan yang dianggap sopan. Kadang kita ada sebagian ikhwah itu saya lihat itu ada ketika ketemu dengan seorang wanitanya itu mau salaman gitu ya. Mau salaman itu dia cuma nganggukkan kepala, oke, atau wah gitu saja. Padahal mungkin menurut uruf kebiasaan lebih sopan seperti ini. Jadi gini orangnya juga langsung begini, oke. Nggak langsung salaman, itu lebih baik. Kalau Allah alam yang kami pahami demikian. Ya. Selama Anda melakukan hal itu bukan dengan niat untuk menyerupai dan kondisinya kayak gitu ya, kondisi yang dilakukan dalam saat itu bukan dengan tujuan untuk menyerupai suatu peribadatan tertentu, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Ini yang sepuh dulu ya, monggo. Iya. Iya. Maaf ya, jangan dimaksudnya main bolanya. Enggak, iya. Kita akan juga mengikuti dengan gaya mereka, dengan mereka memasukkan sesuatu yang ubah dulu. Akhirnya kita kan bisa mengikuti, sekarang akhirnya juga mengakui bahwa dia itu paling baik. Iya. Kan itu juga nggak boleh kan? Contoh itu bahasa kan? Iya. Bahasa kita. Iya. 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 Dan itu kalau kita mau, kalau dulu kan kita tamasya kan? Juga bahasa Arab yang memasukkan bahasa orang Arab. Iya. Sekarang nanti seolah-olah bangga dengan bahasa orang-orang kafir. Iya. Apakah ini kita bisa akhirnya terjebak? Kalau melihat peperangan Umar bin Khattab itu di saat beliaunya kalah, ternyata disuruh apa yang lupa kayak gini lah, sepele kan dari hubungan loh. Iya. Apakah kita akan suatu saat kalau mencintai hal itu kita akan masuk? Iya. Gini ya, kembali kepada niat. Segala sesuatu itu kembali kepada niat, terutama dalam hal perkara-perkara mubah. Kalau perkara-perkara mubah itu kembali kepada niat dan tujuan. Seperti dulu di masa para sahabat, ada sebagian sahabat itu belajar bahasa-bahasa asing. Ada yang sampai belajar bahasa Suryani itu hanya 1 bulan 40 hari gitu, bisa menguasai bahasa asing tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa itu gitu. Artinya motivasi yang mereka lakukan tentu bukan untuk bangga-banggaan, untuk supaya seneng dikatakan bisa bahasa itu, kan tidak. Tapi memang tujuan dan motivasinya adalah untuk agama. Jadi kalau perkara mubah itu kembalinya kepada niat Pak, kepada tujuan. Seperti misal main bola misalnya. Kalau misalnya ada orang itu main bola itu niatnya itu untuk mengembalikan kesegaran tubuhnya, atau kemudian ingin menghilangkan penat dari rutinitas sesaat gitu ya, dengan hiburan yang sifatnya mubah seperti itu tidak ada masalah. Tapi ketika itu sudah menjadi sesuatu yang berlebihan, nah itu kan, sehingga nanti akan membuat motivasi dan niatnya pun juga akan berlebihan kan gitu. Nah itu yang nanti jadi bahaya. Ini perkara mubah itu boleh tapi tidak berlebihan itu.
tidak berlebihan. Jadi kembali kepada niat. Kembali kepada niat. Iya, monggo. Yang mencaci maki Nabi gimana ceritanya saya enggak. Oh, saya belum pernah menemukan kisah itu. Iya. Saya pernah dengar cerita itu, tapi riwayatnya dari mana saya nggak ngerti. Wallahu a'lam, enggak tahu. Saya nggak ngerti kisah ini, jadi ndak ini ya. Saya pernah dengar kisah ini, tapi kebenaran kisah itu, validitasnya saya ndak tahu. Seingat saya pernah baca itu banyak para ulama itu yang menyatakan ndak valid kisah ini, tidak benar kisah ini, tidak benar. Jadi sampai dilanjutkan sama sahabat Abu Bakar atau siapa itu ya, ternyata orang ini suka mencaci Nabi, si Yahudi buta itu kan, gitu kan ceritanya. Seingat saya tidak valid kisah ini. Cuman saya tidak berani memastikan. Cuman yang saya berani katakan, kisah ini belum pernah saya temukan di beberapa kitab-kitab yang pernah kami baca dari kitab-kitab ini ya, para ulama-ulama Ahlussunnah tentang kisah ini. Artinya kalau memang kisah ini adalah kisah yang valid gitu ya, kisah yang benar, saya kira banyak para ulama-ulama Ahlussunnah itu yang tentunya menceritakan kisah ini untuk menggambarkan keindahan akhlak Nabi. Tapi kenyataannya enggak kami temukan gitu. Kecuali dari sumber-sumber yang tidak jelas tadi. Wallahu a'lam. Iya. Ini. Iya. Iya. Iya, bekerja saja tanpa harus memuji gitu. Ya bekerja saja. Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan, atau misalnya ini ya, misalnya perusahaan yang mungkin salah satu pemilik sahamnya orang kafir misalnya. Ya ya Anda bekerja saja dengan baik, ya Anda tunjukkan profesionalitas Anda sebagai seorang muslim, bekerja dengan baik. Selama di pekerjaan itu tidak ada yang berkaitan dengan perkara yang menyelisih syariat, ya Anda bekerja dengan baik dan tidak perlu terlalu istilahnya memberikan pujian-pujian ya. Tidak perlu. Dengan Anda bekerja dengan baik itu sudah cukup. Gimana? Kalau yang dimaksud itu hanya memberikan gambaran sifatnya tidak apa-apa. Tapi kalau dengan itu niat tujuan kita mengatakan itu adalah untuk mengunggulkannya gitu ya. Apalagi terus kemudian dengan itu kita merasa istilahnya itu sampai memujinya berlebih-lebihan. Nah ini nggak boleh. Masa kita mau memuji orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya, kan gitu. Itu saja poinnya di situ. Nah, jadi begitu. Tapi kalau sekedar kita menggambarkan, kalau pemimpin dulu itu sifatnya begini, kalau pemimpin sekarang sifatnya begini, tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Cukup Pak ya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.